Halo guys, hari ini saya mau menjawab pertanyaan rekan-rekan di Facebook, Instagram, TikTok tentang banyaknya tanaman di halaman di tempat di kediaman saya. Jadi begini, 7 tahun menjelang purna, saya ingin membuat tempat tinggal anak istri saya yang kriterianya di tengah hutan tapi di tengah kota. Maksudnya lahan yang luas lah ya. Karena saya hobi berkebun, beternak, dan kolam pelihara ikan. Eh, 2017 ketemulah lahan ini. Lalu lahan ini kita bersihkan. Tadinya ini pohon hutan lah, pohon pulai, semak belukar, tidak ada tanaman buah. Setelah bersih, kita dirikan pondok kayu waktu itu. Lalu masuklah listrik, karena jaraknya ke jalan raya ini cuma 250 meteran. Listrik masuk, saya mulai menanam tanaman muda. Jadi kalau tidak dinas atau pulang dinas, libur dinas, itu saya ke sini tanam tanaman muda. Ya kalau dilihat di Facebook, Instagram saya kelihatan tuh awalnya 2018-an itu, 2017. Yang saya tanam muda waktu itu cabai, jagung, terung, kacang panjang, kacang tanah, seperti itulah. Nah, repot saya waktu itu menyiramnya. Saya mengharapkan air dari cucuran atap pondok. Kalau udah hujan, derumnya habis airnya. Sementara tanaman mulai membesar. Akhirnya kita buat sumur bor. Karena saya ini di ketinggian, sumur bor itu sampai kedalaman 55 meter baru ketemu air. Sampai keluar batu-batu kecil itu. Bersih sekali airnya, bening. Nah, itulah yang kita gunakan untuk menyiram tanaman. Oke. 2017, tahun kemudian 2018 mulailah kita bangun fondasi rumah ini. Waktu saya tersisa tinggal 5 tahunan lah pensiun. Selesai, kita pindah dari asrama. Ada jauh juga dari sini, asrama saya dari sini cuma 15 menit lah. Saya pindah dari rumah dinas ke sini. Nah, lokasi ini disebut di tengah kota karena saya keluar ke kota Muara Bungonya hanya 10 menit. Jalan rayanya hanya ya tadi 250 meteran aspalnya, dan dikelilingi oleh jalan raya ini, dikelilingin. Saya bisa lihat mobil tiap hari lalu lalang dari sini. Kalau malam hari itu malah terang, lampu-lampu itu semua. Oke, kembali ke tanaman tadi. Tanaman keras mulai saya tanam di perengan bawah. Bisa tanam jengkol, petai. Di sampingnya, baca samping, saya tanam matoa.
manggis, mangga. Dan durian. Waktu itu durian cuma 1 batang. Karena saya belum lepaskan posisinya secara tapi jadi tanam secara acak ini. Alpukat tanam juga. Ada 2-3 batang pukat. Duku saya tanam juga, ada 2 batang. Tapi belum pernah berbuah. Waktu itu saya kesulitan mencari pupuk organik, maksudnya kohe, kotoran sapi atau kambing itu. Saya tidak kehilangan akal. Saya peliharalah kambing 2 ekor. Kebetulan ada teman yang merawatnya, dia cari makannya. Nah, kotorannya itulah mulai kita sebarkan di tanaman-tanaman keras tadi maupun tanaman-tanaman lunak, tanaman muda itu. Mulailah dia hidup. Seiring waktu, kalau dilihat video saya sudah berapa kali nih panen jengkol, ya, panen nangka, panen matoar. Sekarang matoar sedang subur-subur, nah, memang bagus. Pernah juga panen alpukat. Nah, alpukat ini belum begitu banyak. Tapi kalau kelapa hibrida ini, ya, mulai dari rendah, ya, memetiknya tuh malah menunduk. Sampai sekarang memetik kelapa hibrida itu di atas, ya, masih bisa dijangkau. Itu sudah panen kita. Nangka juga udah puas makan nangka. Ya. Tanaman-tanaman pendukung yang jangka pendek itu juga kita tanam seperti ubi, singkong loh. Udah berkali-kali kita makan singkong loh. Dan tidak pernah putus sampai sekarang ada pisang. Tidak pernah putus makan pisang. Ya, karena saya sebar pisang tuh. Jadi ini masa kita panen, ya kan, ini sudah mau masang lagi. Yang sebelah situ pisangnya sedang mau berbuah lagi, berjantung. Pisang berjantung, pisang muda, pisang tua, panen. Seperti itulah berputar. Ya. Karena kita juga nggak bisa menghabiskannya, ya teman-teman lah, saudara. Proses pembuatan lahan ini dulu manual. Saya bersama saudara-saudara, teman, bahkan anak saya juga ikut, ya, menebang, membakar, diangsur-angsur, nah, termasuklah menanamnya. Lalu kita buat juga lah kolam. Dari 3 kolam ini, ya, 2 dibantu tukang yang buat, 1-nya saya sendiri yang buat. Karena saya punya pola pengen sendirilah. Nah, 2 dibuat tukang, saya sendiri. Lalu kita pelihara ikan gurami sama ikan nila. Nah, itulah, ya, kenapa tanaman ini banyak dan bermacam-macam. Karena memang saya tanam juga banyak dan bermacam-macam. Beda dengan saya beli lagi 1 kebun, itu memang fokus untuk tanaman durian super, tapi tidak di sini. Ya, sekitar 20 kiloan dari sini. Ya, saya hanya menempuh waktu 20 menitan lah ke sana. Juga nggak jauh dari jalan raya. Jadi persiapan-persiapan itu menjelang pensiun memang harus. Ya, seperti saya bilang, kalau tidak ada kegiatan setelah pensiun purna, ya kan, stres. Pikiran kita tuh pasti, waduh apa. Ya. Oke. Banyak yang mungkin tidak berkebun. Ya, yang saya bercerita tadi kan hobi berkebun, hobi bertanam. Ya mungkin yang lain, rekan-rekan pensiunan saya, yang lain mungkin berdagang atau apalah ya.
Ya boleh, enggak apa-apa. Hidup ini kan pilihan. Enggak akan pilih. Tapi yang penting ada kegiatan. Ada kegiatan. Di samping kita tetap menjalin sosialisasi dengan tetangga, saudara-saudara, ketemulah teman-teman yang sesama hobi,